Shalom alaihim, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus buat kita semua. Yuk satu dengan yang lain katakan Shalom, alaihim semuanya. Damai Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Ayo kita bersuka cita. Pujilah Tuhan hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan hai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Pujilah Tuhan hai kita semua yang berlindung dan berharap pada Tuhan. Sebab Tuhan itulah juru selamat. Dialah Yesus Kristus. Barang siapa percaya dia mendapat keselamatan. Amin. Amin. Yesus telah menyelamat kita. Dialah juru selamat yang abadi dalam hidup kita. Yesus
Shalom sahabat Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mempertemukan kita pada hari ini, ya, di dalam kesehatan, dalam kasih karunia yang luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena apa yang kita makan atau minum, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana orang berusaha untuk memanipulasi Tuhan. Atau orang berusaha untuk, mereka itu berusaha untuk menyogok Tuhan dengan sesuatu hal selain kasih karunia. Seperti apa yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-11 dan 12. Ya, perikop ini menceritakan bagaimana dua orang yang sangat berbeda kastanya, yang sangat berbeda sosialnya, sangat berbeda ekonominya, datang bersama-sama ke bait Allah. Dan Yesus mengumpamakan dua hal ini menjadi satu perumpamaan yang sangat tepat sekali, bahwa itu seringkali terjadi sekarang-sekarang atau hari-hari ini. Begitu ada dikotomi, ada pemisahan antara orang yang merasa dirinya mampu, orang yang merasa kaya, dan orang-orang yang merasa dirinya tidak mampu. Dan rasanya up to date banget apa yang Yesus sampaikan hari itu. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Maka dia menunjuk satu orang itu. "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudara, ini adalah sebagai satu bentuk mencoba menyogok Tuhan dengan satu perbuatan baik. Mencoba menyogok Tuhan dengan satu persembahan. Menyogok Tuhan dengan sesuatu yang pelayanan yang sudah dia lakukan. Dia merasa sudah melakukan sebegitu banyak. Apa kata ahli orang Farisi ini? Ya, Tuhan, aku ini bukan perampok. Aku tuh bukan orang lalim, aku bukan penzina, aku bukan orang yang suka pergi ke diskotik, aku bukan orang pergi yang ke karaoke. Saya bukan orang-orang itu, Tuhan. Lihat, aku berbeda. Lihat pakaianku, lihat posisiku di gereja, lihat apa yang sudah saya lakukan. Lihat saya sebagai gembala, lihat saya sebagai pengerja, lihat saya sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Seringkali kita menyogok Tuhan dengan hal-hal seperti ini. Padahal kita mengatakan bahwa ini tidak terlalu penting, saudara. Yang terpenting, nanti kita akan baca selanjutnya. Perlu nggak? Perlu. Tetapi bukan ini yang Yesus maksudkan. Yesus berbicara tentang kerendahan hati. Ketika kita merasa bahwa kita sudah melakukan, kita sudah berbuat banyak, disitulah kita sombong. Dan Yesus sangat membenci orang-orang yang sombong. Ketika kita merasa kita sudah melakukan sebegitu banyak hal yang tadi saya sebutkan, dan kita merasa bahwa itu adalah poin kita, itu adalah amal kita, itu adalah yang sudah kita lakukan, value kita di hadapan Tuhan, itu salah semua. Perlu nggak? Oh, perlu. Kita melayani, kita memberikan yang terbaik dari persembahan kita memberikan persepuluhan dari apa yang kita, oh silahkan aja. Ya, saya tidak menentang hal itu. Tetapi ketika itu menjadi satu hal yang poin, satu hal yang paling penting di dalam ibadah kita, Yesus katakan, aku tidak berkenan. Kemudian, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya. Orang yang memukul dirinya pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak sebab. Nah ini saudara, ini poin pentingnya. Ini poin pentingnya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Wow. Untuk sombong orang tidak perlu belajar. Tetapi untuk merendahkan diri, Yesus katakan, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Mari Bapak Ibu Saudara, Yesus juga mengatakan ketika kamu sudah melakukan sesuatu banyak, sudah mempersiapkan makanan buat Tuhanmu, kamu akan bilang, "Aku tuh hamba yang tidak berguna, aku tidak bisa apa-apa." Kerendahan hati kita begitu penting di hadapan Tuhan, bukan persembahan kita. Kerendahan kita begitu penting di hadapan Tuhan, bukan pelayanan kita. Kerendahan kita begitu penting di hadapan Tuhan, karena ini membuat Tuhan berkenan kepada kita. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan.
Barang siapa meninggikan diri, dia akan meninggikan. Mari, ketika kita melakukan sesuatu, saudara mempersembahkan sesuatu, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk menyokok Tuhan, bukan untuk memanipulasi Tuhan, tetapi sebagai seorang hamba yang harus melakukan satu pekerjaan dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur bahwa barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Di dalam Tuhan kita selalu membutuhkan yang namanya anugerah Tuhan. Karena kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan. Itu salah satu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tetap bersukacita, kita mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Dan kita bersyukur, lihatlah betapa ajaibnya Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Amin. mengesankan ya. Lagu ini mungkin ya kalau dulu tuh ada namanya Kumasik Singer, mungkin aku lupa ya. Tapi lagu ini dari zaman saya SMA ya, lagu ini udah ada. Ya kita nyanyi bareng-bareng lagu ini.
baiknya Tuhan kita. Oh,
Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau masih mengistimewakan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menyembah, memuji Engkau. Sebab sungguh-sungguh Engkaulah Allah perlindungan kami. Engkau Allah yang maha besar. Biarlah damai sejahtera-Mu atas setiap kami. Damai sejahtera-Mu atas gereja-gereja dimanapun berada. Damai-Mu atas kota-kota Tuhan, juga kota yang kami tempati. Damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Pemulihan terjadi, COVID segera lenyap Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya akan kuasa nama Yesus. Amin. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati, selamat hari Minggu. God bless you. Oh, tetap semangat di dalam Tuhan.